Nah, jadi kenapa mesti ditanya perawan apa janda? Soalnya kalau perawan maka berarti bapak atau kakeknya si perawan tadi punya hakul ijbar. Dia bisa menjadi wali mujbir, menikahkan tanpa perlu izin si perempuan. Nah, karena dianggap bapak atau kakek pasti dengan kasih sayangnya nggak mungkin milihin buat perempuan kecuali yang baik. Sedangkan si perempuan polos, kena gombal-gombalan dikit udah cair, udah luluh hatinya. Bapak sama kakeknya pengalaman, gue tahu laki dia buaya, gue juga pernah jadi buaya kata babenya. Ente jangan ketipu sama tuh laki. Nah, kalau bapak sama kakeknya yang milihin, insya Allah aman. Dan nggak mungkin dia mau jual anaknya demi kepentingan duit, demi kepentingan yang lain, kemungkinannya kecil. Karena kasih sayang bapak sama kakek itu kepada cucunya besar luar biasa. Makanya bapak dan kakek saja. Dicatat baik-baik ya. Berarti saudara laki-laki, kemudian paman, itu enggak termasuk wali mujbir. Yang punya hakul ijbar, boleh menikahkan secara ijbar paksa untuk seorang bikir terhadap seorang bikir, perempuan yang bikir, hanya bapak dan kakek. Berarti kalau ditanya siapa wali mujbir, cuma dua. Kalau enggak bapak, kakek. Selain itu bukan wali mujbir, mutlak harus pakai izin. Walaupun nanti ada urutannya siapa yang berhak jadi wali. Nah, tapi selain bapak dan kakek, walaupun bapak kakek udah nggak ada, selain bapak dan kakek tidak punya hak untuk menjadi wali mujbir, untuk menjadi wali paksa. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhul Habib Muhammad bin Salim al-Hafidh. أن الله يتغشاه بالرحمة المغفرة يدخله الجنة برحمته إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Karena ini pekan pertama ya. Enggak, karena pekan pertama maka Al-Miftah. Karena kalau pekan pertama, Rebo pekan pertama lanjutin Al-Miftah. Baru Rebo kedua, tiga, empat baru baca Qawaid. Karena melanjutkan sayang kitab Al-Miftahnya. Nah, sebentar. Anak kirim ke grup supaya itu sudah dikirim ke grup ya kitab Al-Miftahnya. Takutnya sebagian belum ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب. أما بعد. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Miftah setelah sekian lama madras libur. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan tentang wadhifah mutawalli uqudil ankihah. Sebenarnya kemarin sudah dibaca sedikit tentang wadhifah mutawalli uqudil ankihah. Saya ulang sedikit awal-awalnya supaya nyambung, karena terlalu lama jedahnya, takutnya kalau saya langsung lompat ke tengah-tengah nggak nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhifah mutawalli uqudil ankihah, tugas orang yang menghandle terlaksananya akad nikah. Ya, imam petugas KUA atau ulama yang hadir setempat yang menyaksikan terlaksananya sebuah akad nikah. Maka kalau terjadi pernikahan, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dipastikan? Jangan cuma mikirin urusan IO aja, urusan dekor aja, urusan makanan aja. Padahal ada yang jauh lebih penting, yang lebih substantif dan esensial. Itu soal keabsahan nikah.
Mau mewah semewah apapun, mau heboh seheboh apapun ngawininnya, kalau akad nikahnya gak sah, nggak ada artinya, zina jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka itu hal yang sangat esensial penting. Maka yang bagi limutawalli uqudil ankihah, sudah seyokianya limutawalli uqudil ankihah, bagi orang yang menghandle terlaksananya akad nikah. Idza tuliba minhu, kalau diminta dari dia, an yubasyara aqdan nikah, untuk melangsungkan akad nikah, melangsungkan akad nikah. Sawaun kana wal wali, baik orang tersebut berupa wali, au kana safiran mahdhon, atau berupa wakil. Safir mahdhon itu wakil daripada wali tersebut, atau dia petugas KUA, atau dia ulama yang hadir setempat, atau ente kalau di kampung kita diminta untuk menyaksikan terlaksananya akad nikah, mesti dipastikan ya, ada hal-hal yang mesti dipastikan. Dan sebagian memang sudah masuk ke dalam list pertanyaan kalau kita mau ngajuin form buat daftar nikah. Sebagian sudah masuk di KUA tuh, kalau ada form buat daftar nikah, sebagian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sini sudah masuk dalam form tersebut. Makanya penting banget itu sebenarnya. Makanya imam besar tuh selalu mendorong bagaimana caranya pernikahan itu harus yang resmi, yang tercatat. Karena itu untuk di samping untuk menjaga keabsahannya, memastikan betul-betul semua sudah sesuai standar dan prosedur, di samping itu juga buat nasib si perempuan supaya kagak dimain-mainin, supaya kagak dienteng-entengin. Dan kalau ada apa-apa semuanya ada pijakannya. Maka baik orang tersebut bersifat wali atau safir mahdhon, yan bagilahu, maka seyokianya bagi dia qabla mubasyaratil aqdi, sebelum melangsungkan akad, an yas'ala an umurin, dia harus menanyakan beberapa hal. Ada beberapa hal yang mesti ditanyakan yang penting. Minha, diantaranya an yas'ala aniz zaujati, tanya si perempuan, hal hiya bikrun am thayyib, apakah dia bikir, perawan, am thayyib, atau dia janda. Maka fal bikru, maka yang namanya bikir itu perawan. Siapa maksudnya perawan di sini? Apakah hanya yang ada keselaput keperawanannya saja, atau seperti apa? Siapa yang dimaksud perawan di sini? Hiyallati lam tazul bakaratuha biwat'in. Yang dimaksud dengan perawan di sini adalah seorang perempuan yang belum hilang selaput keperawanannya. Bakarah itu selaput keperawanan, biwat'in, dengan cara wata', dengan cara bersetubuh. Jadi seorang perawan yang belum hilang selaput keperawanannya dengan cara bersetubuh, itu yang disebut perawan. Kenapa nanti harus tanya ini perawan apa janda? Fudul banget, pengen tahu aja. Bukan soal itu, ada konsekuensi hukum dari hal tersebut nanti. Ada konsekuensi hukum yang terlahir dari hal tersebut. Makanya itu penting buat ditanya. Ya. Jadi yang disebut perawan di sini, definisi perawan yang tidak hilang selaput keperawanannya dengan cara wata', dengan cara bersetubuh. Maka bi'an lam tazul, gambarannya seperti apa? Bi'an lam tazul aslan, emang selaput keperawanannya memang masih ada, belum hilang sama sekali, memang masih ada, itu disebut perawan. Atau zalat, atau ada seorang perempuan yang selaput keperawanannya sudah hilang, tapi bi ghairi wat'in, tapi hilangnya bukan dengan cara wata'. Walaupun selaput keperawanannya sudah hilang, tapi kalau hilangnya bukan dengan cara wata', maka dia tetap disebut perawan. Contoh, kasaktotin, ada perempuan selaput keperawanannya pecah gara-gara jatuh. Orang zaman dulu tuh sering ngingetin anak perawan jangan main sepeda, terjatuh akhirnya, karena bahaya kalau jatuh selaput keperawanannya pecah. Nah, andai kata selaput keperawanannya pecah gara-gara jatuh, kira-kira secara fikih status dia tetap perawan apa kagak? Tetap perawan, tetap perawan. Cuman kan khawatir jadi fitnah, ntar malam pertama lakinya begitu nyetubuhin dia kok kagak berdarah nih, bini saya masih perawan apa kagak nih, jadi timbul pertanyaan nanti. Walaupun nggak melulu orang selaput perawanan hilang gara-gara bersetubuh, nggak melulu. Au hiddati haidin, atau karena panasnya haid, karena tajamnya haid, panasnya darah haid, kadang-kadang ada sebagian sampai selaput keperawanannya pecah. Walaupun selaput keperawanannya udah nggak ada, tapi dalam status fikih dia tetap disebut apa? Perawan, bikir. Nah, ada timbul pertanyaan, Beb, kalau ada perempuan yang memang dari lahir nggak ada keperawanannya, dilahirkan dalam keadaan nggak punya selaput keperawanan, ada nggak kasus begitu? Ada perempuan-perempuan memang dilahirkan tanpa selaput keperawanan, ada yang seperti itu. Nah itu hukumnya apa? Perawan apa kagak? Secara fikih perawan. Pokoknya selama bukan hilang karena wata', maka disebut perawan.
Bahkan di sini disebutin, menarik nih. Andai kata ada seorang perempuan, dia hilang ya selaput keperawanannya, dia pernah wata tapi didubur. Bagaimana? Perempuan dia pernah wata didubur, bukan dikubul. Artinya selaput keperawanannya ada, cuman dia pernah wata didubur. Apakah dia tetap disebut perawan apa enggak? Tetap disebut perawan. Urusan haramnya haram, cuman tetap disebut perawan. Bisa disebutin tetap disebut perawan. Nah, ya. Jadi itu yang pertama. Mesti ditanya, perawan apa ya? Sayyib atau bikir. Kalau bikir adalah yang lam tazul bakaratuha biwatin, seorang perempuan yang selaput keperawanannya enggak hilang karena wata. Wasayyib berarti sebaliknya, sayyib janda itu yang bagaimana? Status fikih yang disebut janda dalam pandangan fikih, ya manzalat bakaratuha, perempuan yang hilang bakaratuha keperawanannya. Hilang dengan cara apa? Biwatin, dengan cara wata. Seorang perempuan yang selaput keperawanannya hilang dengan cara wata, maka tidak lagi perawan. Dia disebut janda. Sayyib. Sawaun kana halalan, baik wataknya watak halal, emang karena pernah nikah habis itu firaq, maka statusnya sebagai sayyib. Atau haraman, atau wataknya dengan cara haram, zina. Biar katanya belum pernah kawin tapi dia pernah zina, maka statusnya dalam pandangan syariat janda, sayyib. Jadi banyak janda-janda yang belum pernah nikah sama sekali jadi janda. Perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh, pernah zina walaupun dia belum pernah nikah, dalam pandangan syariat disebut sayyib, disebut janda. Awat asyubhatin, atau dengan watak yang syubhah. Watak syubhat ini fa innahu la yusufu bil hilli wala bil hurmah. Watak syubhat ini tidak disifati dengan halal, tidak juga disifati dengan haram. Syubhat namanya watak syubhat. Ada beberapa jenis watak syubhat, nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Intinya perempuan kalau keperawanannya hilang gara-gara watak, maka dia disebut sayyib. Nah, jelas ya? Hilang karena watak disebut sayyib. Nah sekarang apa Beb? Konsekuensi hukumnya apa? Ribet banget mesti nanya ini janda apa perawan? Emang konsekuensi hukumnya apa? Nah nih di sini konsekuensi hukumnya nih. Fa in kanat bikron, kalau memang ternyata dia bikir, ternyata dia adalah perawan, bikir dalam pandangan syariat, itu memang orang yang keperawanannya tidak hilang karena wata, maka jazalil abi wal jaddi faqat duna ghairihima min sairil awliya tazwijuha ijbaran. Maka boleh lil abi untuk ayah, wal jaddi dan untuk kakek. Kakek di sini kakek dari jalur bapak ya. Abul ab. Dicatat tuh, kakek maksudnya abul ab, bukan kakek dari, bukan bapaknya ibu, tapi bapaknya bapak. Bapaknya ibu bukan termasuk wali, nanti akan dibahas. Ya. Kakek, maka boleh untuk bapak dan kakek fakot saja. Duna ghairihima, bukan yang lainnya. Min sairil aulia, daripada wali-wali yang nanti punya hak untuk menikahkan. Ya, boleh untuk bapak dan kakek saja tazwijuha, menikahkan bikir. Kembali kepada bikir. Tazwijuha untuk menikahkan bikir ijbaron, secara ijbar, secara paksa. Walau qabla bulughiha, walaupun perempuan tadi belum balik. Ya. Nah, jadi kenapa mesti ditanya perawan apa janda? Soalnya kalau perawan maka berarti bapak atau kakeknya si perawan tadi punya hakul ijbar. Dia bisa menjadi wali mujbir, menikahkan tanpa perlu izin si perempuan. Nah, karena dianggap bapak atau kakek pasti dengan kasih sayangnya nggak mungkin milihin buat perempuan kecuali yang baik. Sedangkan si perempuan polos, kena gombal-gombalan dikit udah cair, udah luluh hatinya. Bapak sama kakeknya pengalaman, gue tahu laki dia buaya, gue juga pernah jadi buaya kata babenya. Ente jangan ketipu sama tuh laki. Nah, kalau bapak sama kakeknya yang milihin, insya Allah aman. Dan gak mungkin dia mau jual anaknya demi kepentingan duit, demi kepentingan yang lain, kemungkinannya kecil. Karena kasih sayang bapak sama kakek itu kepada cucunya besar, luar biasa. Makanya bapak dan kakek saja. Dicatat baik-baik ya. Berarti saudara laki-laki, kemudian paman, itu enggak termasuk wali mujbir. Yang punya hakul ijbar, boleh menikahkan secara ijbar paksa untuk seorang bikir, terhadap seorang bikir, perempuan yang bikir, hanya bapak dan kakek.
Berarti kalau ditanya siapa wali mujbir, cuma 2. Kalau nggak bapak kakek. Selain itu bukan wali mujbir. Mutlak harus pakai izin. Walaupun nanti ada urutannya siapa yang berhak jadi wali. Nah, tapi selain bapak dan kakek, walaupun bapak kakek udah nggak ada, selain bapak dan kakek tidak punya hak untuk menjadi wali mujbir, untuk menjadi wali paksa. Jelas ya? Nah, walaupun tuh anak masih kecil, anaknya masih kecil, anaknya belum balik, anak perempuannya dinikahin sama seorang laki-laki, sah, bicara nikahnya sah. Kadang-kadang kan nikah nggak harus buat bersetubuh. Kadang-kadang nikah supaya jadi mahram, supaya nih orang keluar masuk rumah nggak dosa ngelihat aurat istrinya. Kan kalau istrinya jadi mertua, jadi nggak dosa kalau dia dijadikan mertua walaupun belum bersetubuh dan seterusnya. Ya. Walaupun masih kecil tuh anak perempuan. Ada kejadian beberapa saya kenal beberapa orang soleh karena ada kepentingan ini harus keluar masuk rumah dan harus ngelihat, takutnya bisa ngelihat istrinya daripada ngelihatnya dosa, udah deh dinikahin aja sama anak kecilnya dia. Dinikahin bukan buat disetubuhin, dinikahin buat sekedar jadi mahram, buat jadi mahram. Walaupun sebelum balik. Bisyurut, tapi nikah ijbar ini supaya sah ada syaratnya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi maka nikah ijbar ini nggak sah. Nah, maka dicatat baik-baik itu. Syarat-syarat yang disebutin setelah ini adalah syarat sah nikah ijbar. Kalau syarat ini nggak terpenuhi maka nikah ijbar nggak sah. Syarat sah nikah ijbar menggunakan wali mujbir. Syarat sah wali mujbir menggunakan hakul ijbarnya. Ini ada 4 syarat yang disebutin nanti. 1 aja nggak terpenuhin maka nikah ijbarnya nggak sah. Ya. Jadi ini bukan syarat nikah secara mutlak. Ini syarat sahnya nikah ijbar. Apa syaratnya? Yang pertama, untuk sah nikah ijbar kaunuz zauji kuf'an. Suaminya harus kufu, calon suaminya harus kufu dengan si perempuan. Nah, ini nanti akan dibahas insyaallah pada kesempatannya, ada khisalul kafa'ah. Apa saja indikator-indikator yang menjadi tolak ukur kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Ada di antaranya yang berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan din, agama, berkaitan dengan hirfah, profesi dan lain sebagainya. Itu ada, nanti ada pembahasan itu sendiri insyaallah. Ya. Intinya harus kufu. Kalau nggak kufu maka nggak sah nikah ijbarnya. Nah, misalkan saya kasih contoh di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ya, Anda bicara mazhab Syafi'i, perempuan Quraisyah dari suku Quraisy itu lebih tinggi daripada laki-laki yang tidak Quraisy, yang bukan dari suku Quraisy, karena Quraisy sukunya Nabi SAW. Ya. Maka nggak kufu nih kalau ada lakinya bukan Quraisy, bininya perempuannya Quraisy, itu nggak kufu. Kalau nggak kufu dalam kasus begini nggak boleh dinikahkan dengan cara ijbar. Kalau dipaksain nih, bapaknya maksain nih, gue mau nikahin anak gue nih yang masih perawan sama seorang laki-laki. Ini Quraisy, anaknya Quraisy, perempuannya Quraisy, dinikahin sama orang laki yang bukan Quraisy dengan cara ijbar tanpa izin si perempuan, nggak sah nikahnya. Ini dalam kasus ijbar. Catat baik-baik ya. Nanti bukan kalau bukan dalam kasus ijbar nanti kufu ada masalah lain. Ada masalah tersendiri yang bakal dibahas. Habib Usman bin Yahya panjang lebar tuh punya risalah terkait dengan masalah itu. Kemudian syarat ijbar itu yang pertama. Bisyarti kauniz zauji kuf'an. Jadi syarat sahnya nikah ijbar 1, zaujnya kufu. Zauj kufu dengan zaujah, sepadan, selevel. Yang kedua, mu'siran bimahril mithli. Si laki-laki itu calon mempelai prianya mu'siran bimahril mithli. Dia mampu untuk mahar mithil. Nah, maharnya ada istilah mahar musamma, ada istilah mahar mithil. Nanti akan dibahas secara rinci di bab mahar. Mahar musamma itu mahar yang diucapkan ketika akad. Berapa yang diucapkan ketika akad? 100,000, 200,000. Itu namanya mahar musamma. Nah, kalau yang ada lagi namanya mahar mithil. Mahar mithil itu standarnya mahar. Ini umumnya kalau perempuan begini nih di daerah ini berapa maharnya? Itu namanya mahar mithil. Makanya dalam kasus nikah itu andai kata dalam akad nikah mahar nggak disebutin jumlahnya berapa, sah nggak sah. Nanti maharnya berapa dong? Kembali ke mahar standarnya mahar di daerah itu berapa? Buat si perempuan yang model begini nih, perempuan perawan dari keluarga fulania, dia pelajar, standarnya mahar buat perempuan model seperti ini berapa biasanya? Oh 500.000 standar maharnya misalkan, atau 1 juta standar maharnya. Maka berarti di daerah tersebut mahar misilnya berapa? 1 juta berarti. Itu namanya mahar. Nah, dalam kasus nikah ijbar, si zauj, si laki-laki
wajib mampu mahar mithil. Bukan berarti harus bayar mahar mithil ya untuk keabsahan ya. Mampu mahar mithil. Misalkan dia mau mahar mithilnya 1 juta. Ini laki-laki yang mau dikawinin sama anaknya secara ijbar, laki-lakinya punya duit nggak sampai 1 juta. Berarti mampu nggak dia mahar mithil? Nggak mampu, nggak sah nikahnya. Jadi syarat yang kedua, zotnya si laki-laki musiran bi mahril mithil, punya kemampuan untuk bayar mahar mithil. Yang ketiga, syarat yang ketiga, laisa bainahu wa bainaha adawatun zahiratun wala batinah. Laisa bainahu, tidak ada bainahu ay baina zauji, hu dhamir kembali kepada zauji, wala bainaha, dan si bikir tadi. Tidak ada antara zauj dan bikir apa adawatun, permusuhan. La zahirah, baik permusuhan zahir. Nanti anak akan Anda jelaskan apa maksud zahir. Wala batinah, atau permusuhan yang sifatnya batin. Tidak ada permusuhan zahir atau permusuhan batin. Jadi antara si perempuan, si anak bikir dengan calon suaminya yang akan dinikahkan dengan cara ijbar nggak ada permusuhan, baik permusuhan zahir atau batin. Nah kalau emang dari awal si perempuan sama nih calon laki udah ada permusuhan, emang udah ribut, sekampung tahu dia ribut. Bapaknya malah nikahin paksa, nggak sah tuh nikahnya. Dalam kasus nikah ijbar, Makanya di sini disebutin. Apa sih artinya adawah zahirah? Maksudnya apa adawah zahirah? Adawah zahirah itu kata ulama allati la takhfa ala ahli mahalliha, yang tidak samar bagi penduduk sekitar. Satu kampung udah tahu nih, si Maimunah emang ribut sama Mamat. Itu namanya adawah zahirah. Al-adawah allati la takhfa ala ahli mahalliha, permusuhan yang tidak samar bagi penduduk setempat tersebut. Itu disebut adawah zahirah. Kalau adawah batinah hiyallati takhfa ala ahli mahalliha. Adawah batinah ini permusuhan yang batin, yang terpendam, yang orang penduduk setempat nggak tahu kalau dia bermusuhan. Cuman yang tahu antara dia sama orang-orang sekelilingnya doang, paling 1-2 orang yang tahu. Itu disebut adawah batinah. Nah, syarat nikah ijbar supaya sah antara calon mempelai perempuan si bikir dengan calon mempelai laki-laki nggak boleh ada permusuhan, adawah baik zahirah atau batinah. Harus dipastikan nggak ada masalah hubungan antara keduanya. Kalau ada masalah, udah nikah paksa, ribut lagi dia. Emang dari awalnya udah musuhan, nggak sah. Jelas atau tidak? Ini masalah sebelum nikah ya. Kalau udah nikah sih urusan lain. Ini sebelum nikah, tawan nggak ada masalah. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, laisa bainaha wa baina waliha adawatun zahirah. Tidak ada bainaha antara si perempuan bikir tadi, wa baina waliha, dan antara walinya dia, bapak atau kakek, wali mujbir, adawah zahirah, permusuhan yang zahir. Permusuhan zahir berarti yang diketahui oleh penduduk setempat. Ya. Nah, jadi kalau emang ternyata bapaknya ini emang ribut sama anaknya. Ini bapak mungkin udah cerai sama ibunya. Ini anak diurus sama ibunya. Nah, ini bapak pengen nikahin anaknya sama laki yang dia pilih. Anaknya kagak mau, dipaksa lah anaknya. Dia menggunakan hagul ijbarnya. Anaknya ribut, nggak mau bapaknya tahu. Orang-orang sekitar tahu kalau dia ribut. Maka kalau seperti itu nggak sah menikahkan dengan cara ijbar. Ini 4 syarat sah nikah ijbar. Anda tegaskan sekali lagi. Ini 4 syarat keabsahan nikah ijbar. Bukan nikah secara mutlak. Kalau nikah secara mutlak nanti syaratnya akan dibahas. Ini nikah ijbar. Berarti ini 4 syarat keabsahan nikah ijbar ini di luar syarat kenikahan, syarat nikah secara umumnya. Kalau syarat nikah secara umum udah pasti berlaku. Baik dalam kasus nikah ijbar atau di selain nikah ijbar, syarat nikah secara umum itu berlaku. Tapi khusus kasus nikah ijbar ada tambahan 4 syarat ini yang harus dipenuhi. Kalau memang nikahnya nikah ijbar. Jadi tadi, 1, bapak atau kakek bisa menikahkan putrinya yang masih bikir, yang perawan dengan nikah ijbar dengan 4 syarat sah. Yang pertama, syaratnya harus lakinya kufu. Laki dengan si calon mempelai pria kufu, sepadan. Standar sepadan itu apa, Beb? Ada dibahas nanti. Khisalul kafa'ah akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, syaratnya harus si laki-laki mampu dengan mahar mithil. Yang ketiga, tidak ada permusuhan zahirah dan batinah. Zahirah yang diketahui oleh umumnya masyarakat, batinah yang hanya diketahui oleh mereka, tersembunyi antara si calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Yang keempat, syaratnya tidak ada permusuhan zahirah. Zahirah saja, nggak harus batinah, zahirah saja antara si anak perempuan dengan walinya dia.
Ini 4 syarat. Satu aja nggak terpenuhi, maka nikah ijbarnya tidak sah. Makanya sebisa mungkin yang namanya nikah itu minta izin aja, supaya menghindari khawatir kalau salah satu syarat ijbar nggak terpenuhi kan nikahnya jadi masalah. Kalau ada izin dari si perempuan selesai nih, nggak perlu syarat-syarat ini. Berarti namanya bukan nikah ijbar lagi. Nikah ijbar itu kan nikah tanpa izin si perempuan. Kalau dapat izin si perempuan selesai, syarat-syarat ini nggak dibutuhin lagi. Sebagaimana nanti akan kita bahas insya Allah. Itu syarat sah. Fa'in fuqida ahadu hadhihi syurut, manakala fuqida tidak ditemukan ahadu hadhihi syurut, salah satu daripada syarat-syarat ini, lam yasihhan nikahu, maka nikahnya tidak sah. Wa yajibu aidan, dan wajib juga. Nah, ini sekarang tambahan 3 syarat. Tapi perlu dicatat, bahkan wajib dicatat. Tambahan 3 syarat ini bukan syarat sah, tapi syartu jawazil iqdam. Ini akan ada tambahan 3 syarat untuk nikah ijbar. Tapi tambahan 3 syarat ini kata ulama disebut syartu jawazil iqdam. Apa maksud syarat jawazil iqdam? 3 syarat ini nih, andai kata nggak dipenuhin, nikahnya tetap sah, tapi dosa. Andai kata 3 syarat yang akan disebutin setelah ini nih nggak terpenuhi, nikah ijbarnya tetap sah, tapi dosa. Nah kalau 3 syarat ini dipenuhin, ditambah 4 syarat tadi yang disebutkan sebelumnya, maka nikah ijbarnya sah dan halalan thayyiban, nggak dosa. Jelas atau tidak? Beb, kalau nikahnya dosa nanti jimanya bagaimana? Tetap sah, nggak ada masalah jimanya, karena kan ini akadnya. Boleh melaksanakan hukum akadnya. Akadnya dosa, tapi sah kata ulama. Itu namanya syartu jawazil iqdam. Makanya perlu dikasih catatan. Yang tadi 4 syartus sihhah li nikahil ijbar. Ini tambahan 3 syartu jawazil iqdam. Syarat bolehnya melangsungkan akad. Andai kata tetap dilaksanakan tanpa 3 syarat ini tetap sah tapi dosa. Syartu jawazil iqdam. Apa 3 syarat tambahannya untuk nikah ijbar? Masih nikah ijbar berkaitan an la yanqusas sadaq an mahril mithli. Maharnya an la yanqusa, disyaratkan tidak berkurang, as-sadaqu maharnya an mahril mithli, dari mahar mithil. Jadi begitu dilaksanakan akad dengan cara ijbar, maharnya jangan sampai lebih rendah dari mahar misil. Ya, jadi kalau mahar misil berapa, 1 juta, ya minimal 1 juta, jangan kurang dari 1 juta. Kalau kurang dari 1 juta bagaimana beb? Sah tapi dosa. Nanti apakah bayarnya tetap mahar yang musamma yang disebutkan itu? Nanti akan saya bahas. Kemudian syarat jawazul iqdam yang kedua, an yakuna halan min naqdil balad. Ya, an yakuna halan. Yang kedua an yakuna halan. Syarat jawazul iqdam yang kedua, maharnya harus halan, kontan. Ini dalam nikah ijbar. Syarat jawazul iqdam yang kedua, maharnya kontan, bukan ngutang. Syarat yang ketiga, min naqdil balad. Maharnya harus dari naqdil balad, mata uang setempat yang memang dipakai yang berlaku setempat. Itu syarat yang ketiga. Nah, jadi itu. Jadi misalkan kayak kita nih, taruhlah di Jakarta nih mahar misil 1 juta, taruh. Ente mau nikahin anak ente dengan nikah ijbar. Maka kalau mau akadnya betul-betul sah dan halal, nggak ada unsur dosa di dalamnya, nikahin dengan cara ijbar dengan 4 syarat yang tadi ditambah ini. Maharnya lebih dari 1 juta, kontan, dan pakai rupiah. Nah, udah nikahnya nikah ijbar pakai mau gaya-gayaan lagi pakai dolar. Sah nggak? Sah, cuman dosa. Nah beb, kalau 3 syarat ini dilanggar bagaimana? Nah, di syarahnya disebutin begini. Fa in udima wahidun min hadhihi thalatha, ini enggak ada di kitabnya, di syarah. Ente kalau mau download syarahnya namanya syarah satu syarahnya yang bagus, Fathul Fattah bi Syarhil Miftah, itu karangan Syekh Toha, salah satu guru di Rubat Tarim. Ada lagi karangan Al-Khatib, lupa ana namanya. Ada. Karena pakai Fathul Fattah nih. Ya. Fa in udima wahidun min hadhihi thalatha, kalau salah satu dari 3 syarat jawazul iqdam ini enggak terpenuhi, maka haruma alaihil iqdam alal agad. Haram baginya melaksanakan agad, lakin ma'an igadihi, tapi tetap sah. Tapi sahnya yang berlaku walaupun tetap bimahril mithli, yang berlaku dia bayar tetap harus mahar misil, halan harus kontan min naqdil balad, dan harusnya dibayar tetap pakai mata uang setempat. Jadi kalau dia tetap menikahkan dengan ijbar, kemudian dia
maharnya di bawah mahar misil, di bawah standar. Kemudian pakai ngutang lagi, udah gitu pakai mata uang bukan setempat, tetap sah. Tapi yang dibayarin tetap harus mahar misil. Maka mahar yang disebutin tuh yang di bawah mahar misil nggak dianggap. Dan dia harus tetap kontan dan harus pakai mata uang setempat. Contoh misalkan Anda kasih contoh. Ya. Mahar misil di Jakarta taruh 1 juta misalkan. Mahar misilnya 1 juta. Kemudian pakai rupiah apa dolar? Rupiah lah, 1 juta dolar mati orang gak ada yang kawin. 1 juta dolar 16 miliar. Rupiah. Tahu-tahu ya ada satu orang nikahin anaknya nih, si Bejo. Dia pengen nikahin anaknya dengan cara ijbar. 4 syarat tadi dipenuhin. Lakinya kufu. Kemudian lakinya mampu mahar misil. Mampu si laki mahar misil. Kemudian nggak ada permusuhan antara anak perempuan dia dengan tuh laki. Dan antara dia dengan anak perempuannya nggak ada permusuhan. Boleh nggak berarti nikah ijbar nih? Boleh sah. Tapi dia mau gaya-gayaan. Udah. Karena saya dengar riwayat perempuan yang paling berkah yang maharnya paling sedikit. Kata dia. Udah deh maharnya 50.000 aja. Kata dia. Atau maharnya gini aja dah, saya pengen tabarukan sama kota suci, maharnya pakai real, 100 real. 400.000 rupiah. Padahal mahar misalnya berapa tadi? 1 juta rupiah. Sekarang 100 real mahar misalnya. Udah, saya nikahkan kamu ya Mamat dengan putri saya Fulana dengan mas kawin ya 100 real dibayar ngutang. Nah, ini nikahnya nikah ijbar nih, nikahnya nikah ijbar. Nah tadi dia 100 real, mahar misilnya 1 juta, 100 real cuma 400.000. Berarti dia ngelanggar gak syarat mahar misil? Ngelanggar. Kemudian harus kontan, dia ngutang, ngelanggar gitu? Ngelanggar. Kemudian satu lagi harus pakai mata uang setempat. Dia pakainya real, ngelanggar gitu? Ngelanggar, ini dalam maksud kayak ijbar. 3 yang dia langgar. Sah gak akadnya? Sah. Sah, akad tetap sah. Tapi yang dia bayarkan oleh si suami nggak boleh yang disebutin tadi. Tetap dia harus ngebayarinnya pakai rupiah, kontan, dan harus pakai mahar misil bayarnya. Jadi tetap sah, tapi pada prakteknya yang dibayarkan bukan yang diucapin. Yang dibayarkan kembali kepada mahar misil. Jelas Pak kagak? Ini syarat jawazul ikdam dalam nikahul ijbar. Jadi kembali lagi saya jelaskan tadi, ketika kesimpulan yang kita bahas pada siang hari ini, kesimpulannya kalau si perempuannya bikir, maka kakek bapak atau kakek abul ab, bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu. Bapak atau kakek boleh menikahkan perempuan tersebut dengan cara ijbar. Dengan syarat, ada 4 syarat sah. 1 aja nggak terpenuhin, nggak sah nikahnya. Kemudian 3 syartu jawazil ikdam, yang kalau nggak terpenuhi tetap sah, tapi nanti dia dosa. Nah, kalau 4 syarat ini terlaksana, lakinya kufu, musir bimahril mithil, tidak ada permusuhan antara si laki dengan perempuan, tidak ada permusuhan antara si perempuan dengan walinya, 4 terpenuhi sah, 1 aja nggak terpenuhi nggak sah. Kemudian syartu jawazil ikdamnya, syarat boleh melaksanakan akadnya supaya nggak dosa. Tadi apa? Harus mahar mithil, prakteknya dibayarkannya harus mahar mithil. Kemudian nakdan atau halan kontan dan min nakdir balat dari mata uang setempat. Jelas ya? Nah, berarti kalau kakak bapaknya udah meninggal nih, bapak udah meninggal, kakek udah meninggal, walinya kan saudara. Nanti akan dibahas urutan siapa yang berhak jadi wali. Nah, saudara mau menikahkan saudari perempuannya, kandungnya dengan nikah ijbar. Dan dia udah memenuhi syarat 4 tadi, dipenuhi sama dia 4-4-nya syarat. Syaratus sihah. Kemudian dipenuhi syarat jawazul ikdam. Sah nggak nikah ijbarnya? Nggak sah. Walaupun syarat terpenuhi. Kenapa? Karena selain bapak dan kakek nggak punya syarat, nggak punya hak ijbar. Selain bapak kakek nggak punya hakul ijbar. Biar kata dia penuhin syaratnya. Jangankan 4 syarat, 100 syarat lagi. Selain bapak kakek tidak punya hakul ijbar. Jelas ya? La ilaha illallah. Nah, kemudian berarti kan selain bapak dan kakek harus izin. Mengawinan harus izin. Maka bagaimana izinnya? Wa yakfi fil idzni sukutuha. Lala, tadi kelewatan. Amma
Amma idza lam yakun laha abun, adapun kalau si perempuan tadi lam yakun laha abun, enggak punya bapak, wala jaddun, dan enggak punya kakek, maka falaisa li ahadin, maka tidak boleh li ahadin untuk satu orang pun min sairil auliya, daripada orang-orang yang menjadi walinya dia, nanti akan ada siapa saja disebutkan. Apa yang enggak boleh? An yuzawijaha, untuk menikahkan si bikir tadi, ay al bikra, si bikir tadi. Illa, kecuali ba'da bulughiha wa isti'daniha, kecuali setelah bikir tadi balik. Jadi kalau ada anak kecil udah nggak punya bapak sama kakek, dia belum balik, maka nggak bisa dinikahkan. Kenapa? Karena selain bapak dan kakek nggak punya hakul ijbar. Dan anak kecil izinnya nggak dianggap oleh syariat. Dia kan nggak punya hakul ijbar, bisa izin. Anak kecil belum balik, izinnya nggak dianggap oleh syariat. Idnuha la yu'tabar. Sehingga ke dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau ada anak kecil belum balik, nggak punya kakak, nggak punya bapak, nggak punya kakek, udah nggak bisa dinikahin tuh, nggak bisa dinikahin. Kapan nikahinnya? Sampai dia balik, sampai dia balik baru boleh dinikahkan. Illa ba'da bulughiha, kecuali setelah dia balik, wasi'daniha, dan setelah izin kepada dia. Nah, karena selain bapak dan kakek wajib izin kepada si perempuan. Mau kakak, mau adik, mau nanti kalau pas giliran walinya paman, ponakan bisa jadi wali juga. Ada saatnya ponakan tuh jadi wali. Malah ponakan lebih dulu dari paman jadi walinya. Nanti akan kita bahas. Andai kata nih perempuan, dia punya paman, dia punya saudara laki-laki, saudara laki-laki udah meninggal tapi punya anak, dia punya ponakan udah gede. Terus dia masih punya paman masih hidup. Yang berhak jadi wali siapa? Pamannya apa ponakannya? Ponakannya lebih dulu dari pamannya untuk jadi wali. Ini yang banyak orang nggak paham nih, pikirnya pokoknya yang lebih tua aja lebih dulu, padahal belum tentu. Nanti di babnya itu akan kita bahas, di bab tartibul aulia akan kita bahas insyaallah. Ya, wa yakfi fil idni sukutuha. Terus kalau izinnya perempuan bikir bagaimana? Kan wajib izin nih, selain bapak sama kakek, izinnya bagaimana? Wa yakfi fil idni sukutuha. Maka dalam masalah izin untuk si bikir cukup diamnya aja dia udah dianggap izin. Karena yang namanya perawan itu malu. Kadang-kadang nih mau bilang iye malu. Jadi dengan ini fulan ngelamar ente, ane mau nikahin ente sama fulan, ente mau nggak? Senyum aja dia diam begitu, itu udah cukup. Itu dianggap izin. Dia diam, dia nggak nolak, dianggap izin. Bahkan dikatakan semua ulama walau bakat, walaupun dia nangis. Fulan mau nikah nih mente, nih kakaknya nih ngomong nih sama adeknya nih, fulan mau nikah mente nih, ane nikahin ente sama fulan ya, ane izin ya. Dia nangis, tapi dia kagak nolak. Entah nangis terharu, entah nangis ya udah deh nasib, siapa lagi dia doang yang ngelamar. Selama dia nggak nolak, itu dianggap izin. Walau bakat, kata ulama, walaupun dia nangis. Jelas ya? Nggak disyaratkan harus ngomong, karena Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan wa idnuha simatuha. Kata Nabi SAW, izinnya perempuan bikir itu simatuha, diamnya dia selama nggak nolak berarti dianggap izin, wajib izin. Makanya ini penting nih, saya dapat pelajaran ketegasannya dari Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas. Beliau saya lihat dalam hal begini-begini termasuk panutan beliau dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan seperti ini. Habib Muhammad, ada satu pernikahan ketika itu antara perjaka dengan perawan. Tapi yang perawan ini bapaknya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Berarti wali mujbirnya masih ada nggak? Udah nggak ada. Nah, akhirnya udah yang nikah, yang menjadi wali adalah saudaranya. Begitu mau akad nikah, udah selesai. Habib Muhammad nanya, ente siapanya? Ana saudara laki-lakinya. Oh, saudara laki-lakinya. Abahnya mana? Udah meninggal. Kakak anjitnya udah meninggal. Oh, itu saudara laki-laki. Iya. Kandung. Udah izin belum sama saudari perempuan ente buat ente jadi wali? Belum izin. Nah, nggak sah tuh kalau tanpa izin, harus ada izin. Dibawa dulu. Yaudah, ente ikut aneh ke dalam, ente minta izin sama pengantin perempuan untuk jadi wali menikahkan saudari ente. Wajib hukumnya izin. Ini kadang-kadang orang banyak yang main asal ngawinin aja. Saya kalau ada orang mau ngawinin nih, misalkan minta dibimbing, saya pokoknya jangan tersinggung dah, gue ketil. Mendingan gue ketil pernikahan ente sah daripada iya aja tapi kagak sah.
Nah, saya tanya dulu, ente apa status ente sebagai wali apa orang tua? Kandung. Bukan anak angkat ya Pak ya. Kadang-kadang saya begitu dah, bodoh amat, tersinggung dah, bisa gak kenal. Bukan anak angkat ya Pak ya, bukan anak tiri Pak ya, anak bawaan, anak walon bukan. Kandung Pak, kandung. Alhamdulillah. Anak berapa Pak? Anak-anak saya ngetes. Oh anak ketiga, oh aman. Kalau anak pertama, kalau kita gak kenal mesti dipastiin. Nah anak sebelum nikah apa sudah nikah? Alhamdulillah min dzalik kalau kita gak kenal. Cuman gak boleh suudzon juga. Habib Abdullah Syami dulu tuh sampai seketil itu kalau nanya tuh. Karena kita tanggung jawab. Kita nuntun pernikahan, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pastiin tuh, kalau walinya bukan bapak atau kakeknya, udah izin belum ente? Ente jadi wali udah izin apa belum? Tenteng dulu. Anda melakukan itu hampir di setiap kalau dituntun untuk diajak untuk nuntun akad nikah. Ini simple, gampang. Cuman kalau nggak dijalanin fatal. Dan kalau nggak tahu nggak ngejalanin. Wah, om ini kadang-kadang yang hadir akad nikah gimana? Sah, main sah aja. Hampir gak pernah kita dengar ada orang nanya dulu, main sah aja semuanya. Jelas apa kagak? Nah, ya marhaba. Wa yustahabbu. Nah sekarang Beb, kan bapak sama kakek nggak wajib izin. Bapak sama kakek nggak wajib izin. Tapi bagusnya bagaimana? Anjurannya bagaimana? Kalau bicara wajib, nggak wajib bapak sama kakek izin. Dia boleh nikah ijbar, kecuali kalau syarat ijbarnya nggak terpenuhi. Tapi yang dianjurkan seperti apa? Wa yustahabbu lil abi wal jaddi in kanat balighatan isti'dzanuha. Dianjurkan, disunnahkan untuk bapak dan kakek in kanat balighatan, kalau si perempuan itu udah balik, isti'dzanuha, disunnahkan tetap izin walaupun dia bikir. Jadi walaupun anak perempuannya bikir, tetap tanya anaknya, "Neng, ini kamu dilamar sama fulan, mau apa kagak?" Nah, itu tetap disunnahkan. Kenapa? Karena dia yang bakal ngejalanin hidup. Alangkah bijaknya tetap nanya. Jadi bukan berarti bapak sama kakek punya hakul ijbar terus nggak dianjurin nanya, nggak begitu juga. Tetap disunnahkan, dianjurkan nanya sama si anaknya. Dan saya dapat contoh ini dari imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Habib Rizik. Beliau Abul Banat, putrinya 7. Beliau mujbir, bapak langsung kandung. Tapi setiap ada yang ngelamar, anaknya minta, ditanya ke anaknya. Jadi kalau beliau setuju, almarhumah Umi setuju, habis itu ditanya anaknya, mau nggak ente? Ini ada yang minta nih. Kalau anaknya nggak mau ya nggak dilanjutin. Ya, karena dianggap tuh anak yang ngejalanin. Jadi setelah screening, habis screening orang tua, baru ditanya ke anak. Kalau bapaknya udah tahu, nih brengsek nih tukang mabok nih. Ini kalau malam nongkrongnya di diskotik. Nggak usah pakai nanya lagi sama tuh anak, ya udah tolak aja langsung. Tuh anak nanti bisa ketipu malah. Setelah screening orang tua ngelihat, oh ini layak, baik. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Habis itu tanyain ke anak. Kalau anaknya mungkin belum bisa nerima, menurut bapak ibunya baik, ya bujuk. Ini anak baik, kapan lagi ente mumpung orang baik datang ngelamar. Kasih pemahaman baik-baik. Biar dia nikah dalam keadaan bahagia. Jadi tetap disunnahkan. Jadi bukan berarti mentang-mentang punya hakul ijbar terus bapak seenaknya. Ya, tetap disunnahkan bapak atau kakek tetap izin sama si bikir tadi. Wa in kanat balighatan isti'dzanuha. Jadi wa yustahabbu, disunnahkan lil abi wal jaddi untuk bapak dan kakek in kanat balighatan, kalau si perempuannya balik, isti'dzanuha, disunnahkan untuk Wa in kanatil makhtubatu thayyiban, kalau si perempuan yang dikhitbah thayyib, ya, janda. Tadi janda itu yang zalat bakaratuha biwatin. Zalat bakaratuha biwatin, perempuan yang keperawanannya hilang dengan wata. Nah, baik wata yang halal atau wata yang haram. Makanya tadi Anda katakan anak muda walaupun belum nikah perempuan, tapi kalau pernah zina maka disebut apa? Janda. Tetap janda hukumnya dia. Wa in kanatil makhtubatu, walaupun janda bukan dari segi iddah dan lain sebagainya ya, janda dari segi hukum apakah perlu izin apa enggak ke dia. Dari segi itunya, apakah perlu izin apa enggak. Wa in kanatil maktubatu thayyiban, kalau si perempuan yang dilamar itu adalah thayyib, adalah seorang thayyib janda, maka falyas alil aqidu aidan, maka hendaknya yang melaksanakan akad itu juga nanya, hal mata anha zaujuha,
Au talaqaha, ini jandanya kenapa nih? Apakah karena suaminya meninggal, mata anha zaujuha, karena dia ditinggal mati oleh suaminya, au talaqaha, atau dia dicerain? Intinya begini nih, intinya abis ini nih, kalau si perempuan tadi thayyib, yang mesti dipastikan apa? Syarat keabsahan nikah itu, perhatikan baik-baik. Syarat keabsahan nikah itu khuluwul mar'ati 'anil nikahi wal iddah. Si perempuan harus dipastikan tidak dalam status sebagai istri orang atau tidak dalam masa iddah. Karena kalau si perempuan statusnya masih istri orang, masih dalam keterikatan nikah dengan orang lain, atau dia masih masa iddah dengan orang lain, iddahnya dengan orang lain ya, maka kalau dinikahin, nikahnya kagak sah. Mohon maaf, saya banyak dengar kejadian di puncak itu ada orang maksiat pakai kedoknya kawin kontrak. Secara zahir syariat kawin kontraknya sah, dia nggak sebutin tuh temponya di dalam akad. Jadi nikahnya kayak nikah biasa, yang nikahin walinya ya dianggap kayak nikah biasa. Dia nggak nyebutin tempo. Kawin sementara kan kalau temponya nggak disebutin di dalam akad nggak jadi mut'ah. Mut'ah yang nggak sah itu kalau temponya disebutin dalam akad. Zawwatuka wa ankahtuka maktubataka ibnati bimuddat syahrin. Itu nggak sah tuh. Itu disebut mut'ah. Tapi kalau perjanjiannya di luar akad, kita kawin 2 bulan aja ya. Habis itu cerainan dah. Kita bebas habis itu. Perjanjiannya di luar akad, secara hukum tetap sah, nggak dianggap mut'ah. Secara hukum, secara etika nggak bagus. Secara hukum tetap sah. Nikahnya biasa, bukan nikah mut'ah. Cuman mungkin di luar itu ada perjanjian mut'ah. Nah, secara zahir seolah-olah dihalal. Nah, cuman masalahnya banyak kejadian yang saya dengar langsung dari banyak orang. Itu perempuan ini hari diceraiin, besok udah kawin lagi. La iddah wala syai'. Ini pelacur pakai kedok syariat. Pelacur pakai kedok fikih. Ini hari diceraiin sama laki yang sebelumnya, lakinya balik ke negara tertentu. Karena memang sebagian yang setan-setannya dari sebagian negara tertentu, oknum-oknum yang rusak dari negara tertentu. Ini hari diceraiin, besoknya udah kawin lagi sama orang lain, tamu baru. Seolah-olah yang laki, yang baru nih takobar nggak tahu menau nih, iddah udah rapi apa belum, padahal baru diceraiin kemarin. Ini fatal. Maka dalam pernikahan harus dipastikan kalau emang dia janda, nanti ada hukumnya wajib izin, walaupun bapak atau kakek wajib izin. Dan izinnya janda harus pernyataan, bukan sekedar diam. Iya saya mau, itu izinnya janda. Dan tambahan di luar itu harus dipastikan. Ente ini janda kenapa? Suami meninggal, cerai. Nanti ditanya, kalau suami meninggal sejak kapan suaminya meninggal? Artinya untuk memastikan udah selesai belum iddahnya. Kalau memang cerai, dari kapan diceraiinnya? Cerainya talak berapa? Mesti dipastiin tuh. Karena kalau talak 3 udah gak ada kesempatan rujuk. Atau cerainya khulu' udah gak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad jadid. Nanti ada pembahasannya. Tapi kalau celeknya masih talak raj'i, talak 1, talak 2 tanpa hulu, tanpa iwat, itu suaminya punya kesempatan rujuk. Kalau masih dalam iddah, ya, dipastikan suaminya sempat ngerujuk dia apa kagak, mesti dipastiin tuh. Karena kalau suaminya rujuk, walaupun perempuannya nggak sepakat, sah nggak rujuknya? Sah. Rujuk itu nggak harus kesepakatan perempuan. Banyak orang nyangka yang namanya rujuk harus di pengadilan, harus kesepakatan perempuan yang iyain baru rujuk. Kata siapa? Orang talak 1, talak 2, walaupun tuh perempuan nggak mau rujuk, lakinya nyatain rujuk, hukumnya rujuk. Walaupun nggak di depan tuh perempuan dia rujuk, walaupun nggak ada saksi dia rujuk. Selama si laki menyatakan rujuk, bisa rujuk. Nanti akan ada babnya tentang raj'ah. Yang saya mau garis bawahi di sini, mesti dipastikan syarat-syarat yang akan datang ini harus memastikan si perempuan yang janda ini tidak ada ikatan pernikahan, tidak dalam ikatan iddah. Kalau dia ada ikatan pernikahan, ada ikatan iddah, maka nikahnya jadi tidak sah. Ini perlu ketegasan. Anda kemarin baru bimbing akad nikah. Anda nggak kenal nih orang. Anda tanya dulu, itu mau nikah ya. Walinya siapa ya? Bapaknya yang kandung lu. Ini perempuan apa ya? Perawan?
Janda? Oh janda Beb. Oh janda, Masya Allah. Punya anak? Punya. Oh Masya Allah. Kapan cerainya? Udah dari lama Beb, tahun sekian. Benar. Benar. Anda gak percaya, Anda gak kenal ente. Ada surat cerainya? Kalau kita kan paling gampang pakai surat cerai. Ada surat cerainya? Oh ada Beb. Oh aman, kelas. Cerainya udah lama, masa iddahnya udah selesai, aman. Nah, karena kalau nggak ada surat cerai, kalau dibohong, nggak semua orang takut sama Allah Ta'ala. Itu tanggung jawab besok. Bentuk kehati-hatian zaman sekarang ada prosedur, bisa dilihat dari surat. Kecuali ente kenal nih orang, ente kenal nih perempuan, emang keluarga ente tahu kejadian cerainya kapan, dan ente tahu emang nggak ada rujuk lagi setelah itu, ente tahu detil persis. Nah, tawak ente nikahkan, aman. Tapi kalau orang yang kita nggak kenal, kita bisa mengukur dengan dokumen. Begitu tunjukin surat cerai, oh iya aman, baik. Ini walinya inian ya, walinya si itu ya, bapaknya ya. Udah izin belum bapaknya sama dia? Gua nggak tahu Beb ya. Telepon sekarang si perempuan, suruh telepon. Anda pengen dengar, diizinin ke bapaknya buat jadi wali. Ikutin saya ya, saya izin kepada ayah saya Fulan untuk menikahkan saya dengan Fulan. Mesti clear, mesti jelas. Jelas atau tidak? Jadi mendingan ketil dikit tapi nikah orang sah. Daripada main iye aja, gobul, nerima amplop, udah doa, habis itu nikah orang gak sah. Dosa, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, kenapa ulama agak ketil masalah ini? Satu, kan as-salafun as-salihun yahtatun fil abdha'. Salafun as-salih, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan, ulama-ulama salaf dulu dalam banyak masalah fikih mereka nggak ruwet, kecuali dalam dua hal. Mereka ketat banget. Satu, urusan kehalalan farj, karena ini implikasinya panjang. Kalau nggak sah bisa zina, kalau nggak sah nanti anaknya anak haram, anaknya itu bukan ahli waris, anaknya nggak ada hubungan mahram dengan perempuan yang di kiri kanan dia, sedangkan nanti dia bisa keluar masuk rumah harus bisa ngelihat aurat dan lain sebagainya. Implikasinya panjang. Makanya kan salaf, ulama-ulama salaf dulu yahtatun, hati-hati banget dalam urusan farj, dalam urusan abdha, hati-hati banget. Ya, itu salah satu. Dan dua, ya yang kedua kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ulama salaf paling hati-hati dalam urusan butun, urusan perut, makanan yang masuk ke perut. Hati-hati banget, jaga-jaga. Kalau nggak halal murni mereka gak makan. Kenapa? Karena kalau udah kemasukan yang syubhat apalagi yang haram, aduh udah ibadahnya berat dah. Udah nggak bisa manja-manjaan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya berat. Makanya mereka jaga-jaga banget dalam dua hal itu. Makanya ulama mengatakan kalau dalam urusan nikah sebisa mungkin jangan pakai yang khilaf-khilaf. Ya kalau secara fikih bisa aja ente ngikut pendapat ulama fulan, tapi sebisa mungkin pakai yang pendapat yang paling kuat, yang paling mu'tamad, yang khuruj minal khilaf. Ya kayak dalam nikah, untuk rukun nikah yang paling lengkap Syafi'i. Ya, ente kalau nikah sesuai dengan mazhab Syafi'i, itu menurut mazhab manapun sah udah. Menurut mazhab manapun sah. Jadi itu bentuk ihtiyatnya mereka. Jelas ya? Apalagi nikahnya orang lain. Ente cuma modal saksi doang, ngawal pernikahan doang, terus ternyata nggak sah, ente dosa, dapat enaknya kagak. Orang yang enak ente yang dosa. Ini kan masalah. Nah, ketika engkau ditokohkan menjadi tokoh agama, berarti dia menyerahkan urusan agamanya kepada engkau. Ketika dia menyerahkan urusan agamanya kepada engkau, dia husnudzon, oh dia paham agama, dia paham ilmu syariat. Ternyata ente nggak paham, ente khianat sama dia. Ente nggak layak ditokohkan sebagai tokoh seorang yang ngerti ilmu agama, tapi ente memposisikan diri seolah-olah ada di posisi itu, sehingga keabsahan pernikahan orang yang dia udah gantungkan kepadamu supaya dilihat, diawasi, engkau sendiri nggak ngerti. Oh khianat sama umat. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bihadza, Allah. Fa in kana mata anha, kalau si perempuan itu ditinggal mati sama lakinya, falyas'al, maka hendaknya orang yang mutawalli uqdul nikah nanya an waqti mautihi, kapan meninggalnya si laki tadi. Supaya apa dia nanya seperti itu? Liya'laman qida iddatiha, supaya dia tahu kapan itu selesai iddahnya. Li'anna iddatal wafah, karena iddahnya seorang yang wafat tanqadi biwad'il hamli. Maka iddatnya orang yang wafat itu selesai biwad'il hamli, dengan ngelahirin. Biwad'il hamli, dengan ngelahirin.
in kanat hamilan, kalau si perempuan waktu diceraiin dalam keadaan hamil. Kalau si perempuan ketika suaminya meninggal dalam keadaan hamil. Wa bi arba'ati ashhurin wa asyrati ayamin, dan dengan 4 bulan 10 hari lil hurrati, untuk perempuan merdeka in kanat hailan, kalau dia tidak dalam keadaan hamil. Hail itu tidak dalam keadaan hamil. Hail arti tidak dalam keadaan hamil. Jadi 4 bulan 10 hari setelah wafatnya si suami baru dia selesai iddah. Oh, dia nikahnya bulan ke-6 aman. Oh, dia nikahnya bulan ke-8 aman. Oh, dia nikahnya masih belum sampai 4 bulan. Sah apa kagak gitu? Laki meninggal belum sampai 4 bulan dia udah kawin lagi, sah apa kagak? Enggak sah. Ma yasih abadan, ma yasih. Wa bi syahrin wa khamsati ayyam lil amah. Kalau perempuannya itu budak, maka iddah karena wafat itu 2 bulan 5 hari. Iddat yang disebabkan karena wafat ini nanti akan dibahas lagi secara rinci. Ini malmah aja sebagai inian aja. Iddah kalau ditimbulkan karena wafatnya suami, maka tetap kena iddat walaupun si istri pernah didukhul atau enggak pernah didukhul. Catat baik-baik itu. Jadi kalau iddatul wafa, iddat yang disebabkan karena kematian, itu tetap kena iddah. Wow, istrinya pernah didukhul atau belum pernah didukhul, maka tetap kena iddatul wafa. Beda halnya dengan iddatul tolak. Iddatul tolak kalau belum dukhul nggak kena iddatul tolak, langsung selesai seketika itu, nggak ada iddah. Ya saya kasih contoh, ada perempuan, dia perempuan masih muda, nikah sama kakek-kakek, umur 97. Misalkan, gara-gara dia lihat nih kakek-kakek pom bensin 17 biji kan, butuh ada yang ngerawat. Ini perempuan 25 tahun, oh nggak apa-apa aku cinta sama kakek. Begitu nikah, boro-boro mau dukhul, dirinya juga kagak bisa tuh kakek, kakinya aja udah gak bisa diri. Udah kagak bisa ngapa-ngapain dah tuh kakek bos 97. Jadi belum sempet didukhul. Sampai mungkin 2-3 bulan nikah nih perempuan megelin, kena jantungan, nih kakek meninggal. Dia emang rencana tuh nikahin buat bikin pegel supaya cepat meninggal dapat warisan. Otaknya begitu rencananya. Yang penting bukan dia ngebunuh ya, kalau ngebunuh nanti ya. Nah, maka bagaimana tuh perempuan belum didukhul, lakinya meninggal, kena iddah nggak? Kena. Kalau iddatul wafah kena. Tapi kalau belum didukhul kemudian ditalak, tadi tuh nikah 97, umur 97 nih laki, pom bensin 15 biji, nikah sama perempuan umur 25. Begitu baru nikah belum sempet dukhul, dibaca WA-nya kata ibunya, nak sabar nak ya, paling sebulan 2 bulan dia mati, kamu dapat warisan. Nah, udah gitu nggak ada anak lagi, 1/4 tuh kamu dapat tuh, banyak agak main-main itu, 1/4 dari pom bensin 17 sudah berapa? Sabar nak ya, kau baca tuh WA. Begitu kebaca, nggak usah nunggu mati lu gue ceraiin sekarang. Belum sempet dukhul, kena iddah apa kagak? Nggak kena iddah. Jadi beda tuh antara iddatul tolak dengan iddatul wafa. Kalau iddatul tolak kalau belum didukhul nggak kena iddah. Tapi iddatul wafa mau sawaun kan dakhala biha am lam yadkhul biha. Baik udah didukhul atau belum didukhul tetap kena iddah. Ada iddatul wafa. Karena kan ilatnya iddah itu 3. Ilatnya iddah itu 3. Tarabbusul mar'ah, tarabbusul mar'ah untuk lima'rifati bara'ati rahimiha atau litafajju'iha min wafati zawjiha atau lita'abbud. Nah, sedangkan kalau iddatul wafat itu lita'abbud. Iddatul wafat litafajju'iha karena dia sedih dan tambah lita'abbud. Walaupun belum didukhul. Ya. Wa in kana zauju talaqaha, tapi kalau suaminya nyerain dia, suaminya yang pertama, fa yanzuru sighat talaq, dilihat sighat talaknya, benar-benar sah enggak tuh sighat talaknya, jatuh apa kagak. Makanya paling aman tadi ngelihat sertifikat cerai kalau kita enggak tahu. Wa yabhathu tamamal bahthi, dan dicari benar-benar an sihhatihi wa nufudhihi, tentang keabsahan talak tersebut dan apakah talak tersebut betul-betul terrealisasi atau tidak. Karena kadang-kadang mohon maaf ada orang yang seolah-olah dia ngerasa nih, perempuan ngerasa udah jatuh tolak, padahal sigat yang diucapkan si laki bukan sigat tolak, atau sigat yang diucapkan laki sigatnya sigat kinayah dan lakinya nggak meniatkan untuk talak, si perempuan memaknainya sebagai talak. Makanya kalau ada perempuan sayyib dia cerai dari suaminya berdasarkan klaim dia, dipastikan dulu
itu talaknya benar-benar sigat talak benar apa enggak? Kalau emang sigat talaknya sigat bukan kinayah, maka udah jelas. Tapi kalau sigatnya kinayah dipastikan itu niatnya talak apa enggak? Makanya tadi Anda bilang kalau orang yang kita nggak kenal, kita nggak bisa pastikan, paling gampang, paling simpel ada sertifikat cerai apa kagak, selesai udah. Kalau udah ada niat cerai dari keterangan dari pengadilan udah selesai. Itu udah ingkrah. Keputusan pengadilan itu mulzim, qada'ul qadhi mulzim, sifatnya mengikat. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.